Sekalian, kita masih dalam materi ya tentang eh, sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih terus menjadi pengingat kita dan bertanya bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkannya. Itu sabda Nabi, Innallaha yarfa'u. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat bihadzal kitabi dengan kitab ini aqwama beberapa kaum dan sebaliknya wa yadha'u bihi akharin akan menjatuhkan, akan merendahkan dengannya beberapa kaum yang lain. Bagaimana agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang diangkat martabat kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sama-sama belajar bahwasanya itu dengan cara menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa dan menjadikan Al-Qur'an sebagai panduannya, ya. Dalam bahasa singkat adalah orang-orang yang mereka itu memperkuat interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Kalau mau bersingkat lagi, ya, itu dengan ungkapan mengimani Al-Qur'an. Itu bahasa singkatnya. Jadi kalau orang itu mau diangkat martabatnya oleh Allah, maka pedulinya dengan kitabullah. Maka pedulinya dengan kitabullah. Perkuatlah interaksi dengan kitabullah. Apa itu? Dengan mengimaninya. Mengimaninya. Ya. Lalu kita coba bagaimana itu bentuknya mengimaninya itu. Ya. Nah, kita menemukan kurang lebih ada 8. Ya, 8 M. Pilar kuat untuk mengimani Al-Quran. Ya. Kita coba urut ya. Yang paling basic adalah membenarkan Al-Quran. Jadi harus benar-benar kuat dalam hati kita, kita yang membenarkan Al-Quran. Satu, Al-Quran sebagai kalamullah. Dua, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, dengan perantaraan malaikat Jibril. Empat, dijadikan sebagai hidayah. Yang kelima, tak ada hidayah yang diamalkan kecuali Al-Quran. Ini pertama. Ini kan yang paling basic, membenarkan. Musaddikon kalau bahasa Al-Qurannya itu. Musaddikon, membenarkan. Nah, setelah itu kalau sudah nampak kuat, baru muncul yang kedua tuh, akhi. Apa yang kedua? Muncul semangat untuk yang kedua, mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Belajar semuanya. Belajar bacanya, belajar fahamnya, belajar 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 apa? Cara mengamalkannya, belajar cara mendakwakannya. Fase belajar. Lalu yang ketiga, apa tujuannya? Agar yang belajar ini, kita bisa mentadaburi Al-Quran. Tadabur itu hadir pada semua keadaan kita. Tadabur ketika mendengarkan, ketika membaca, ketika sedang menghafal, ketika sedang beramal, ketika sedang berdakwah, itu makna itu hadir dalam pikiran kita bersedia. Dan kita itu kita harapkan. Nah, baru yang keempat, kita mulai praktek satu persatu. Praktek satu persatu. Yang keempat, yaitu praktek untuk mendengarkan Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Nah, ini materi kita yang terakhir ya. Eh, tentang pentingnya seorang itu dalam posisi selalu mendengarkan Al-Quran. Tapi mendengarkan Al-Quran sampai bisa tadabbur. Ya. Kita sudah belajar ya. Belajar ayatnya itu perintah untuk mendengarkan Al-Quran ketika ada yang baca. Di dalam surat apa sekalian? Surat Al-A'raf, ya kan? Ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masya Allah. Ini ayatnya pendek tapi arahannya jelas. Wa idza quri'al Qur'anu. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian. Berarti ada yang baca, ya semestinya ada yang mendengarkan. Ya kan? Nah, kalau ada yang mendengarkan bagaimana? Kata Allah, fastami'u lahu. Maka dengarkanlah baik-baik ya Al-Quran tersebut. Kemudian bahkan ditambah lagi wa ansitu.
dan diamlah kalian. Lalu tujuannya adalah la'allakum turhamun, agar kalian ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, itu rahmat ya, ujung-ujungnya bisa berbentuk apa? Berbentuk kelapangan hidup di dunia. Ya, ya kira-kira apa ya? Kira-kira apa yang kita pahami dari kelapangan hidup itu? Ya semuanya. Tubuh yang sehat, ekonomi yang bagus, bisnis yang lancar, negeri yang aman, dan seterusnya. Ya. Ini seperti yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Berawal dari apa? Dari mendengarkan Al-Quran, membacanya, kemudian mempraktekannya. Ya. Jadi, orang yang beriman dan bertakwa. Hasilnya kata Allah, ya, bukan di akhirat disebutkan sini, tapi di dunia. Kata Allah, la fatahna. Sungguh kami Allah akan bukakan alaihim untuk mereka barokatin, keberkahan-keberkahan. Ya. Dari mana? Dari semua arah. Minas samai wal ardi. Yang keluar dari langitnya itu, demikian pula yang keluar dari bumi. Masya Allah, barokat. Ya. Keberkahan sangat banyak. Ini kan dunia. Dunia ini. Nah, kan. Dari mana pangkalnya itu? Dari mendengarkan Al-Quran dengan baik. Kemudian karena dengarkan dengan bagus, ditadaburi makna-maknanya, dia perhatikan makna-maknanya. Oh, maka ingin apa? Setiap detik yang dia lewati itu dalam posisi mengamalkan Al-Quran. Di antaranya yang didengarkan tersebut. Ya. Ini adalah rahmat Allah ini. Ya, tadi subuh kita selalu berjamaah, kita dengarkan Al-Quran. Ya. Kalau kita perhatikan baik, ada inspirasi untuk hari ini. Agar hari ini menjadi hari ya, hari yang khair, hari yang terbaik dibandingkan dengan hari-hari sebelum. Nah, ini persalian. Nah, ini yang disampaikan pekan lalu ya. Yang berikutnya sekalian, ternyata yang nama itu arahan ya untuk mendengarkan Al-Quran itu akhirnya bukan hanya dipraktikkan oleh bangsa manusia. Karena memang nabinya dari manusia, namun juga ternyata dipraktikkan oleh bangsa jin. Oleh bangsa jin. Bagaimana ketika mereka itu mendapat kesempatan ya untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Pada sebenarnya ya mereka itu bukan objek objek langsung ya. Objek langsung Al-Quran ketika dibacakan kepada mereka. Ya. Secara pribadi saya belum pernah mendengar ya. Ya. Ada arahan dari Allah kepada Rasulnya, wahai Nabi datanglah kepada komunitasnya jin itu lalu baca Al-Quran. Pribadi belum pernah mendengar. Yang ada apa? Yang ada adalah Nabi dikabarkan bahwasanya beliau itu ketika ada baca Quran ada yang datang untuk mendengarkan. Tapi nggak lihat. Kenapa? Karena bangsa jin. Dan ternyata di bangsa jin ini mereka mendengarkan Al-Quran dari Nabi. Dan yang jadi hal penting bukan info ada makhluk lain mendengarkan, tapi bagaimana mereka merespon bacaan tersebut dan bagaimana ya perubahan yang sangat besar ketika mereka itu mendengarkan Al-Quran. Coba ya kita buka sebuah surat yang bernama surat uh, Al-Jin. Ya, kita buka surat Al-Jin, surat yang ke 29. Masya Allah, ini panjang banget nih. Ya. Panjang banget apa penjelasan Allah tentang jin. Ya, kita jadi tahu kenapa karena di sini yang ngomong, di sini yang ngomong tentang diri mereka. Ya, berawal dari apa? Dari apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, coba Ustaz Supran dibaca Ustaz. Suaranya Ustaz. Apa? Ya, silakan. Surat apa sih? Al-Jin dari pertama, Bentar belum. halaman 507.
72. 572. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Terus. Yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Lagi. Lanjut, Seth. Satu lagi. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Masya Allah kan. Luar biasa nih. Ya. Kata Allah. Qul. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu. Ya. Apa itu? Tentang apa yang kamu dapatkan dari saya. Berupa informasi. Wahyu. Apa itu? Uhiya ilayya. Telah diwahyukan kepada saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Annahu stama'a nafarum minal jinni. Ya. Annahu stama'a nafarum minal jinni. Bahwasanya ada nafar sekelompok bangsa jin itu, ya, sekelompok, bukan satu orang, bukan dua orang, ini nafar, ya, sekelompok dari mereka itu yang masya Allah istama'a, yang juga mendengarkan, ya, mendengarkan bacaan dari Nabi kan. Lalu faqalu, mereka berkata, mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang ajaib. Masya Allah. Bayangkan. Quranan ajaba. Quran yang ajaib. Yang menakjubkan. Yang mengagumkan. Masya Allah. Isinya luar biasa. Ya. Coba sekalian. Coba lihat. Apa yang luar biasa? Apakah dia bilang, luar biasa gaya bahasanya. Ya. Luar biasanya sastranya. Dia nggak bilang begitu. Ya itu iya. Itu ya. Tapi dia menyebutkan tentang kenapa dia itu luar biasa. Kenapa dia itu ajaban menakjubkan? Karena isinya. Isinya apa? Yahdi ila rushdi. Yahdi ila rushdi. Bahwasanya itu Al-Quran, dia itu memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Arus kepada kebenaran. Jadi Al-Quran bukan sekedar bacaan untuk dibaca, bacaan untuk didengarkan, tapi dia mengandung hidayah. Yang yahdi ila rushdi. Yang dengannya ya dia bisa memberikan hidayah kepada rushd, kepada kebenaran, kepada petunjuk, kepada kebaikan. Ya, apa yang semestinya seorang kerjakan sebagai seorang jin, sebagai sebagai jin, apa yang semestinya seorang kerjakan sebagai seorang manusia. Masya Allah. Oh, ini yang model luar biasa ini. Ya, sampai dia ngomong sekalian, ngomong luar biasa karena yahdi ila rushdi. Akhirnya apa yang terjadi? Kata jin, fa'amanna bihi. Kami pun akhirnya beriman kepada jin ini, kepada Al-Quran ini. Saya lihat.
Jadi beriman kenapa? Karena isinya itu. Masya Allah. Bukan karena bagusnya bacaannya. Bukan karena yang dibawa. Karena apa? Karena yang bawa itu adalah seorang yang terkenal. Ada mungkin orang terkesima. Kenapa? Karena orangnya. Cakepnya, cantiknya, gagahnya, hebatnya. Lalu orang kemudian apa? Mendekat dengannya. Kemudian mempercayai apa yang disampaikan. Kan begitu. Ya. Tapi ini Jibril ajarkan kepada kita. Dia tertarik bukan karena personnya. Kepribadian yang menyampaikan. Tapi memang karena isinya itu. Karena isinya itu. Tidak pandang siapa yang menyampaikannya. Walaupun dia dari bangsa manusia. Kami bangsa jin. Tapi ketika kami dengarkan isinya mantap. Isinya oke. Maka kami ikuti. Oh, Ustaz, oh. Mereka bilang fa'amanna bihi. Nabi itu nggak tahu. Ya, Nabi nggak tahu. Sampai Allah memberitahukan ada loh sekelompok bangsa jin yang mendengarkan kau baca Quran. Lalu mereka mengatakan ya, kami telah mendengarkan perkara yang luar biasa. Ya, yang memberikan hidayah kepada petunjuk kepada kebaikan. Akhirnya aman nabihi, kami beriman kepadanya. Ya. Dan iman itu selain bukan di hati semata, bukan, tapi punya tindakan dalam perbuatan. Apa itu? Meninggalkan keburukan yang paling utama, yang paling besar, yaitu kesyirikan. Mereka mengatakan walan nusyrika bi rabbina akhada. Oke, maka kami ini tidak akan syirik kepada Tuhan kami dengan sesuatu pun dari makhluknya. Bayangkan. Ya, ya mungkin ada ya di antara mereka itu yang syirik kepada Allah. Dari bangsa jin itu. Ada. Sebagaimana dari bangsa manusia ada yang syirik, demikian pula dari bangsa jin itu ada yang syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Akhirnya mereka mengatakan lan nusyrika bi rabbina ahada. Kami ini nggak akan syirik ya kepada Tuhan kami dengan sesuatu pun dari makhluk. Bayangkan perubahan perubahan keyakinan luar biasa. Dan kalau ada orang sudah bisa merubah keyakinan dia dari apa yang dia dengarkan, maka selanjutnya akan terasa mudah mengerjakan yang lain. Mudah untuk sholat, mudah untuk zakat, dan sudah mudah untuk berdakwah. Ini bukan perkara mudah ini berdakwah sekalian. Kenapa? Karena harus meluangkan waktunya yang dianggap bisa santai padanya, istirahat padanya. Tapi kemudian mau digunakan ya untuk mendatangi orang lain, ngomong dengan orang lain, kemudian menyampaikan kebaikan kepada orang lain dari Al-Quran. Itu bukan perkara mudah. Tapi kenapa ada orang yang bisa mengerjakannya? Nah, dia lahir dari sebuah keyakinan. Keyakinan dari apa yang didengarkan dari kalamullah. Masya Allah. Ya, kita sudah sampai ke pekan lalu kan, bagaimana Nabi itu dikasih wahyu, bagaimana mempraktikkan itu. Ya, dia yakini kebenaran Al-Quran dengan isinya tauhid, isinya ibadah. Bahkan, ya, beliau kemudian mendatangi orang lain untuk mendakwai mereka dengan dakwah yang sangat luar biasa dari waktu-waktu yang dia gunakan. Ini sekalian. Nah, ini kita harapkan ya. Kita baca Quran, kita mendengarkannya, kita punya pengaruh ini. Apalagi ya. Ya. Bagaimana mereka mereka bersikap kepada Allah? Bagaimana mereka bersikap kepada Allah? Kata mereka, wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Masya Allah. Dan sesungguhnya ta'ala jaddu rabbina. Maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Ya. Maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Jaddu rabbina. Masya Allah. Keagungan Tuhan kami, kebesarannya itu maha tinggi. Lihat bagaimana dia itu. Dia memuji Allah. Lihat bagaimana mereka itu mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala jaddu rabbina. Apalagi ya, keyakinan mereka mattakhadha sahibatan wala walada. Bahwasanya Allah itu tidak mengambil, tidak punya pasangan hidup, sohiba, pasangan hidup istri yang menemani hari-harinya. Itu enggak ada. Demikian pula wala walada, dia nggak punya anak. Ya. Karena adanya istri, adanya anak itu simbol juga adanya kebutuhan kepada orang lain.
kepada orang orang lain. Allah tidak ya. Allah nggak punya istri, demikian pula anak. Kon, Masya Allah, bayangkan. Ini keyakinan nih. Keyakinan siapa? Dari bangsa jin. Dari mana dapatkan itu keyakinan? Istama'a. Dari dia mendengarkan dengan seksama ya Quran dan ajaba. Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini ya saudara. Lihat bagaimana perubahan yang luar biasa pada jin. Akhirnya ini peristiwa diabadikan dalam Al-Quran. Surah jin. Buat apa? Buat menjadi pelajaran. Wahai bangsa manusia, perhatikan ya. Ini bangsa jin saja sampai begini nih ya. Dia bersikap dengan Al-Quran. Nabimu itu dari bangsa manusia, dari bangsa kamu. Maka semestinya pun kamu demikian pula ketika kamu mendengarkan itu Al-Quran. Kamu dengarkan dan kamu mengatakan Quran dan abajaba. Kami mendengarkan Al-Quran yang luar biasa. Kenapa? Karena yahdi ila rushdi fa'amanna bihi. Karena dia memberikan hidayah kepada kebenaran. Dan kami pun beriman kepada Al-Quran. Nah, itu di antara selain pelajaran yang bisa kita tangkap dari penempatan kisah yang tersembunyi ini, peristiwa yang tersembunyi ini dari bangsa jin. Masya Allah, Allah abadikan bahkan dalam Al-Quran. Ya, akhirnya ini bermanfaat untuk Nabi. Demikian pula para sahabatnya itu. Mereka pun aman Nabi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Al-Quran. Nah, ini ya Masya Allah. Di antara penyebab utama mereka diangkat martabat yang oleh Allah. Dan yang namanya itu mendengar Al-Quran selian. Ya, mendengarkan itu, mendengarkan kalamullah. Itu pun telah berlaku. Berlaku kepada umat-umat sebelumnya. Dari umatnya Nabi Musa. Pada berbagai generasi. Dalam interaksi mereka dengan Taurat. Demikian pula dari umatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam interaksi mereka dengan Injil. Dan ini terus bersambung ya sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, cukup jauh itu kan? Cukup jauh zamannya itu. Ya, sampai zaman mereka. Ah, termasuk ya ketika mereka itu sampai kepada zaman diutusnya dan dikeluarkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi datang kepada mereka, ya, sahabat datang kepada mereka, lalu mereka menyampaikan perkataan yang dikatakan ini adalah kalamullah. Seperti Taurat, seperti Injil. Maka mereka perhatikan perkataan tersebut. Oh, terjadi perkataan sama. Sama. Seperti perkataan yang kami dapatkan dari Musa, dari Isa. Dan akhirnya mereka berubah. Coba kita lihat. Kita lihat bagaimana respon mereka. Ya, yang Allah sebutkan. Ya, eh, di dalam surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah 83 sampai 85. Ini mirip perkataannya jin tadi itu. Ketika mendengarkan Al-Quran. Sudah jumpa? Al-Maidah 83 sampai 85. Coba Sunas baca. Al-Maidah. Al-Maidah 83. Ya. Saya Ustaz, Iya, silakan Sunas. ayat 83 sampai 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا تجري من قالوا جن فأثابهم الله بما قالوا تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Iya, Masya Dan Allah. Ya. artinya Mananya? Ustaz, Mananya? Coba. dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Iya, Dan cukup. Masya Allah kan? cukup. Masya Allah kan? Ini jelas ini. Wa idza sami'u. Dan apabila mereka, siapa? Orang-orang ahli kitab itu. Mendengarkan ma'unzila ila rasuli. Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul. Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengarkan. Kan? Ya. Ngaku Nabi kan? Coba bacakan. Apa yang kamu dapatkan? Ya. Nabi bacakan, mereka dengarkan. Maka ketika Nabi bacakan, maka taro ayunahum. Kamu melihat. Kamu melihat ayunahum mata-mata mereka itu tafidu. Dia kata faidon. Faidon. Banjir. Tafidu minadami. Engkau melihat mata-mata mereka itu banjir air mata. Banjir air mata. Kenapa? Karena mendengarkan apa yang mereka dengar tersebut. Ya. Kenapa nangis? Mimma. Ini minnya min limaza, min bi, min li, min karena mimma arafu minal haq. Ya, dikarenakan apa yang mereka kenal dari kebenaran yang sudah ada dalam kitab mereka-mereka sebelumnya. Bayangkan. Yaquluna, akhirnya mereka berkata, amanna, kami juga beriman. Kami juga beriman, wahai Rasulullah. Faktubna ma'asyahidin. Maka ya Allah, tetapkanlah kami. Ya, catatlah kami. Ma'asyahidin sebagai bahagian bersama orang-orang yang menyaksikan, yang bersaksi bahwa engkau adalah Allah, la ilaha illallah, dan bahwasanya Rasulmu itu adalah Muhammad adalah Rasul Allah, dan bahwasanya kitabmu itu Al-Quran benar dari engkau ya Allah. Faktubna ma'asyahidin. Catatlah kami sebagai orang-orang yang menyaksikan. Coba, dari mana? Dari mendengarkan. Bisa berubah seperti begini. Itu di dunia kan. Dan di akhirat kata Allah, fa'atsabahumullah. Fa'atsabahumullah. Lalu Allah memberikan balasan kepada mereka. Bima qalu. Disebabkan apa yang mereka katakan. Ya. Berupa jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Yang mereka akan kekal tinggal di dalamnya. Kata Allah, wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan itu adalah balasan. Balasan apa? Balasan keimanan itu. Berpangkal dari apa yang mereka dengarkan. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Masya Allah, para ikhwan sekalian. Ya hari ini kita belajar. Kita belajar tentang dua.
Yang pertama adalah bagaimana bangsa jin ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana orang-orang yang dulunya nggak punya iman kepada Al-Quran, tapi punya iman kepada kitab sebelumnya itu. Kemudian, bagaimana mereka itu bereaksi ketika mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah kepada mereka. Masya Allah. Coba kita perhatikan. Saya mereka terkesan dengannya. Terkesan dengannya. Dan kesan itu bukan cuma kesan yang muncul di lisan dia. Masya Allah, saya terkesan dengan bacaannya. Bagus sekali bacaannya. Mantapnya. Tidak. Ya, itu iya. Tapi kesan yang muncul pada apa yang mereka dengarkan dan penuh keyakinan adalah pada tangisan-tangisan mereka. Bahkan tafidu minad dami, banjirnya air mata. Masya Allah. Kenapa? Mimma arafu minal haq. Dari kebenaran yang mereka ketahui. Saling muliakan. Buat apa? Ketika ini Allah abadikan, buat bangsa manusia seperti kita ini ketika mendengarkannya pun bisa beriman sebagaimana berimannya bangsa jin. Pun bisa beriman sebagaimana imannya orang-orang yang dulunya kafir kepada Allah. Ya, tapi mereka punya iman kepada kitab, bukan, kepada orang yang mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Dari Taurat demikian pula Injil. Itu tujuannya sekalian. Nah, sekarang sebenarnya pertanyaan, bagaimana itu mengimplementasikan iman kepada Al-Quran? Ya, pertama tadi mendengarkannya dengan penuh seksama. Tapi yang diharapkan adalah buah. Buah daripada mendengarkan Al-Quran dengan penuh seksama tadi. Yang pertama, semakin bertambah keyakinan kepada Allah. Semakin bertambah pembenaran kepada Allah. Dan yang kedua, dalam bentuk amal. Dalam bentuk amal. Mempraktekkan apa yang datang dari Allah demikian pula Rasul. Apa isinya? Isinya tauhid. Kita baca Al-Quran. Apa isinya? Tauhid. Isinya apa? Bagaimana tentang Allah? Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Kenapa? Allah yang atur semua alam semesta ini. Memuji Allah. Memuji Allah pada semua yang Allah takdirkan kepada kita. Memuji Allah pada semua yang Allah perintahkan kepada kita. Memuji Allah pada semua yang Allah arahkan kepada kita. Ya, dalam Al-Quran saya lihat. Maka kalau kita baca, bagaimana kita mempraktikkan ini sekalian nih? Masya Allah. Semakin mantap hati kita ini. Semakin kuat hati kita ini. Lalu semakin bersemangat ya untuk mempraktikkan apa-apa yang detail dalam Al-Quran. Ya sebagian kita udah tahu ya. Masalah sholat secara berjamaah, masalah berzikir. Nah, termasuk ya hal yang perintah Allah. Tapi bagi banyak orang itu ya eh, kurang memberikan perhatian yang besar padanya. Maka saudara merasa eh, itu bukan tugasnya. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya itu. Apa itu selain perintah untuk berdakwah? Ya nggak usah pikir. Senahir. Apakah dia perintah Allah? Dia perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini kan perintah. Ya, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang lain kepada jalan Allah. Bil hikmati dengan cara yang hikmah, penuh kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Nah, ini sekarang kalau kita nih dengarkan ini ayat sekarang ini, lalu kita baca, ya kita lalu berpikir nih bagaimana caranya ya? Ya, pertama memahami, kita paham nggak? Oh iya, apa isinya? Allah menyuruh kita untuk berdakwah, mengajak orang lain kepada jalan Allah dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang bagus. Ya, tapi nggak cukup. Yang kedua, ya bagaimana cara yang mempraktikkan ini ayat? Nah, ini jadi pertanyaan sekalian. Dan sudah sejauh mana kita mempraktikannya? Karena itu para sahabat, itu yang kita dapatkan dari mereka. Kalau mereka sedang belajar bareng.
kepada gurunya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Mereka mereka belajar bukan semua sekedar belajar teksnya saja itu. Bagaimana membacanya, bagaimana memahaminya, tapi belajar bagaimana mengamalkannya. Ya. Kemudian, itu ada hal yang cukup luar biasa. Ya. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dia punya kitab tafsir yang menjadi tafsir yang paling utama ini dengan Ma'sur. Ya, paling besar tafsirnya itu, akhi. Ya. Dia pernah menceritakan, ya, bagaimana tuh para sahabat Nabi itu ketika mereka itu belajar. Ketika mereka itu belajar. Nah, ini yang saya kirimkan ya, saya kirimkan teksnya sama Anton di grup. Nah, saya pribadi sudah pernah baca ini perkataan, tapi saya cek langsung itu ke apa? Ke kitabnya di mana em, di Tafsir Ibnu Katsir di Maktabah Syamilah. Ternyata ya, kita mendapat hal yang luar biasa ini. Dari apa? Dari para sahabat. Ya, ya. Sekalian, itu ada pertama ya. Itu ada babnya. Ya. Coba dibaca saya Google. Ada dua ayat saya baca. Saya kirimkan. Ada dua ya. Ada pertama itu zikru ba'dil akhbar. Ada Ustaz? Di mana dikirim, Ustaz? Di WA grup kita. Belum masuk, Ustaz. Hah? Belum masuk ya? Iya, Ustaz. Belum masuk ya? Oh, Iya, belum, Ustaz. coba lagi. Surah apa itu, Ustaz? Ada dua WA, satu link. Coba sekali lagi ya. Coba ini. Oh, salah. Saya kira kalau lain lagi. Insya Allah. Dua namanya Abu semuanya. Ada Abu Iya, Jan, ada Abu Hurairah. Saya kira. iya. Ini, Ustaz. Dicek sama Sanas. Ya, coba. Yang Nah, yang yang mana pertama, Ustaz? Yang link, Ustaz, atau yang yang pertama, yang zikru ba'dil akhbar. Dzikru badal akhbar, Ustaz? Ya. Ini ayat atau apa nih, Ustaz? Ini tulisan di tafsir Ibnu Katsir, Ustaz. Oh, Tafsir apa? gitu, Ustaz. Tafsir At-Tabari, kan? Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Iya. Iya, Kami coba Ustaz. bacakan, Ustaz. Zikru. قال المؤلف ذكر بعض الأخبار التي رويت في حض على العلم بالتفسير القرآني، ومن كان يفسر من الصحابة، وكان يفسره من الصحابة. Ya kan? Jadi Bapak yang menyebutkan beberapa akhbar-akhbar berita-berita yang diriwayatkan ya diriwayatnya tentang al-haq, anjuran motivasi fil ilmi untuk berilmu bitafsir Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran. Tentang maksudnya apa itu? Wa man kana yufassiruhu minas sahabat. Dan siapa itu orang-orang yang para sahabat yang biasanya menjelaskan makna Al-Quran. Kan. Dia mulai akhir dengan yang pertama. Kan? Ada pakai syarat yang sekalian. Ya. An Ibni Mas'ud yang pertama. Masya Allah. Apa dia bilang? Kana rojulu minna. Adalah seseorang dari kami ini, para murid ini. Idza ta'allama asyra ayatin. Apabila belajar 10 ayat. Kan? Lam yujawizhunna. Maka dia nggak melewati 10 ayat itu. Ya. Hatta ya'rifa. Sampai dia bisa mengetahui. Dua. Yang pertama adalah mengetahui ma'aniyahunna. Ketahui ma'aniyahunna. Maknanya apa itu, Ustaz? Ini ngerti itu maksudnya apa itu? Ya, ini maksudnya begini. Ya, ngerti dulu.
Yang kedua adalah wal amal bihinna. Sampai dia mengetahui ya bagaimana caranya mengamalkan ini ayat. Masya Allah. Ya kita mendengar cerita-cerita kan para sahabat itu yang luar biasa. Ketika dengarkan ayat, bagaimana mereka praktek berinfak, praktek berdakwah, itu masya Allah luar biasa. Jadi dua belajarnya. Ya. Belajar bagaimana bisa memahami akan makna-maknanya, saya belajar bagaimana ya, agar saya ini bisa mempraktikannya. Ya karena nanya, Nabi bagaimana caranya ini? Ya, caranya ini beramal ini. Ya, ada orang yang dia tangkap itu di itu ayat, lalu mereka ya mencoba untuk mempraktikkan bagaimana mengamalkan ayat tersebut. Nah, ada yang lain butuh penjelasan. Oh begini maksudnya itu. Masya Allah. Nah, ini sekalian satu hal yang perlu kita perhatikan. Ada lagi yang kedua sekalian, yang kedua yang bawahnya itu. Masya Allah, ini yang juga luar biasa. Ya, nah, an Abi Abdurrahman. Ya. Kalau dia berkata, haddatsana allazi kana yukriuna. Ya kan? Nah, telah menceritakan kepada kami para sahabat. Apa? Kanu yukriuna ana. Yang biasa ikra. Ya, ikra. Jadi membacakan Al-Quran kepada kami. Kami belajar bersama mereka. Kanu yastakriuna minan nabi. Mereka itu pun apa? Membacakannya sama Nabi. Dari Nabi. Apa mereka bilang? Fakanu idza ta'allamu asyru ayatin. Mereka itu apabila belajar 10 ayat. Lam yukhallifuha. Mereka tidak meninggalkan 10 ayat itu hatta ya'malu. Sampai mereka bisa beramal. Beramal bima fihi minal amal. Dengan apa yang ada pada ayat tersebut, ya berupa amalan. Jadi mereka berpikir, bagaimana bisa mengamalkannya? Masya Allah, sampai segitu tuh. Ya, sampai segitu. Kemudian, kata dia, fata'allamna al-Quran wal amal jami'an. Maka kami ini belajar dua. Pertama belajar Al-Qurannya itu, bagaimana lafaznya, bagaimana mana-mananya. Tapi juga kami belajar al-amal jami'an. Bagaimana cara kami beramal dengan ayat ini. Sekalian. Jadi perkara amal ini luar biasa. Belajar dua-duanya. Nah, itu yang kedua sekalian. Ini prakteknya ini. Ya. An-Masruq. Ya. Dia berkata, Kana Abdullah. Ini bisa Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas ya. Ya. Kana Abdullah yakro alaina surata. Membacakan kepada kami sebuah surat. Summa yuhaddisuna fiha. Lalu beliau ya menceritakan kepada kami tentang isinya itu. Wa yufassiruha. Dan beliau menjelaskan. Mentafsirkannya ya. Amatan nahar. Ya. Pada kebanyakan waktu siang hari. Jadi dua. Membacakan teksnya itu. Kemudian apa? Wa yufassiruha. Dan juga menjelaskan maknanya. Jelaskan maknanya. Ya. Coba lihat yang kelima tuh. Yang kelima. Oh ini luar biasa nih. Yang kelima nih. Ya. Eh, dia mengatakan Qara'a Ibnu Abbas surat Al-Baqarah. Itu ya, Ibnu Abbas pernah membaca surat Al-Baqarah. Ya, baca teksnya kan? Tapi nggak cukup. Faja'ala yufassiruha. Maka dia pun menjelaskan itu maknanya itu. Faqala rajulun. Maka ada orang mengatakan, lau sami'at haza ya ad-dailam la'at selamat. Kalau sekiranya mendengarkan ini siapa ad-dailam ini kayaknya nama suku ya atau nama negeri ya la aslamat maka sungguh mereka akan masuk Islam. Bayangkan ya. Apanya? Yang mendengarkan dua, mendengarkan Al-Qur'annya sama mendengarkan penjelasan maknanya itu. Mereka dengarkan, mereka belajar, mereka pahami, mereka bisa berubah sampai meninggalkan keyakinan mereka sebelumnya. Masya Allah ya. Ini di antara sebagian yang kita apa? Yang kita dapat ya dari nukilan bagaimana para satu belajar. Belajar. Goalnya adalah belajar untuk bisa paham akan makna-maknanya,
Kemudian belajar untuk bisa mengamalkannya, lalu pindah pada praktek. Praktek mengamalkannya. Lihat, manfaatnya dua. Untuk mereka, yang kedua bisa merubah orang lain. Masya Allah. Bisa merubah orang lain. Mari kita muliakan. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin terus latih sekalian. Latih. Dan satu hal yang cukup berbeda sekalian, ya Masya Allah, ya kalau sekarang ini ya banyak orang belajar ya. Ustaz Fikrul, seperti banyak, banyak tempat belajar. Alhamdulillah Allah mudahkan. Mau belajar offline, mau belajar online. Tapi ya ada satu hal yang kita lihat cukup berbeda. Ya, dari tempat kita belajar ini, ya di Wahada, ini sekalian. Apa? Kita sampai belajar, belajar bagaimana cara mengamalkannya. Dan belajar bagaimana tuh teknisnya bisa mengamalkannya. Dan bahkan bukan cuma belajar, bagaimana mengawal. Mengawal ya, untuk bisa mempraktikkan apa yang kita pelajari. Nah, di antaranya ini, Aki, ya tentang masalah dakwah. Masalah dakwah, ya. Kita baca ayat-ayat Al-Qur'annya tentang pentingnya dakwah. Kita baca hadisnya tentang pentingnya menjajal hidayah bagi orang lain. Tapi bagaimana itu prakteknya sekalian? Ya, praktek itu biar bisa kuat, biar bisa mengantarkan banyak orang itu bisa didakwai dan bisa memegang hidayah Allah. Kan kalau pikir-pikir ya, ya bisa bisa masing-masing kan? Tapi kalau masing-masing kira-kira berapa dapat? Kira-kira ada nggak yang lebih kuat? Nah, kita bisa menangkap bahwasanya ya, ketika ini gerakan dikerjakan secara berjamaah, lebih rapi, lebih terkoordinir, ada yang bantu mengingatkan, bantu mengarahkan, maka harapannya insya Allah semakin besar. Ya, sekarang muncul ini gerakan, gerakan apa? Program GSD, Gerakan Sejuta Dai. Ya, Masya Allah. Sampai ada teknisnya kan, ada kontrolnya itu, ada pengingatnya itu. Setiap guru-guru, setiap murabi itu, ya, memberikan motivasi kepada binaan. Buat apa? Ayo, ayo, eh, kerjakan kerjakan apa dakwah. Ya, bagaimana caranya mendekati orang, ngajak bicara, mengajak mereka, ya, sampai mereka benar-benar itu mau mendengar. Kemudian mereka itu mau berubah. Bentuknya apa? Mereka mereka kini setuju, ya, setuju untuk mau belajar Al-Quran. Apakah sama kita langsung, ya Suspiradi, ataukah kita kita bantu mereka mengarahkan kepada majelis yang lain, yang didampingi oleh guru yang lain. Masya Allah. Ini kan hal sangat teknis ini. Ya, bahkan diingatkan, sudah belum Ustaz Nasruddin, siapa yang didakwai, bagaimana cara berdakwanya, apa yang bisa dibantu ini. Ya, bisa dibantu. Masya Allah. Ya, kita akan bisa melihat adanya perkembangan itu kan. Ya, saya dapat laporan ini kan, saya kan hadir tuh. Hadir setiap pekannya di apa di panitia melaporkan perkembangannya. Ya terasa ada perkembangan. Itu sampai ribuan orang yang akhirnya belajar Al-Quran. Ya, saya puluhan ribu orang yang belajar Al-Quran laporannya itu dalam waktu beberapa bulan ini. Ya, walaupun katanya masih masih sedikit. Ya, masih sedikit dari jumlah orang yang sekarang sudah belajar. Artinya mereka yang diajak itu puluhan ribu itu masih sedikit dari yang semestinya itu eh, bisa belajar, ya kan? Kalau ngajak satu orang berapa? Ngajak 10 orang berapa? Ya kan? Tapi ya ini adalah contoh gerakan-gerakan nih sekalian. Bagian daripada belajar bagaimana bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari. Nah, makanya sekalian ya kita sama-sama ya saling ingatkan. Lalu saling apa? Saling mensupport, saling mensupport. Ada orang yang amanahnya memang sudah amanah mengajar, amanah jadi panitia, ya kan? Panitia pengurus di lembaga, bantu mengingatkan, ya. Ini kita perlu apa? Saling menguatkan ini. Ya, termasuk apa ya? Memang eh, untuk bisa membaca hasilnya kan memang data. Ya, data itu kan. Dan data itu kan harus diinput. Ya. Siapa yang menginputnya? Ya, dari mereka-mereka yang sudah berdakwah, yang sudah punya
Majelis Al-Quran, halaqah Al-Quran. Mereka ingin ibu datanya itu. Oh, Ustaz Fikri punya 10 orang yang sudah belajar. Ya, ada halaqah Al-Qurannya. Ya, itu didaftar di mana? Didaftar sebagai mitra dakwah di link GSD. Ya, didaftar di halaqah Al-Qurannya, dibuat halaqahnya di Prata Arif. Dan kalau sudah masuk 3 bulan, nah, didaftar lagi sebagai peserta di halaqah apa ya? Di halaqah Ta'arif. Nanti akan muncul itu. Ya, dalam kebersamaan kita ini Masya Allah sudah 100.000 orang yang menjadi apa? Yang menjadi peserta eh, belajar Al-Quran di halaqah Ta'arif. 100.000 orang. Masya Allah. Yang memilih untuk apa? Secara sengaja mau belajar Al-Quran sama guru-gurunya. Coba kita bayangkan. Ini kalau mereka akhirnya jadi Muslim sejati, atau mereka juga jadi dai Allah, Masya Allah. Ya, kita akan melihat ya perubahan yang besar. Ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan janji Allah yang Allah sebutkan di mana kan? Di surat An-Nur ayat yang ke-55. Ya, coba dibuka sebelum penutup. Surat An-Nur ayat 55 tentang janji Allah kepada orang yang beriman, beramal soleh, mereka yang berdakwah. Ah, ini janjinya nih. Ya. Surat An-Nur, surah 22 ayat ke-55. Menarik. Tadi. Menarik. Ya, betul. Sudah. Nah, coba langsung dibaca aja. Langsung dibaca maknanya saja. Khusus Brady. Apa, Ustaz? Ayat berapa? Ayat 55. An-Nur 55. Halaman 357. 55. Halaman 357. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan satu apapun. Tetapi barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Masya Allah. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kan? Semakin banyak jumlahnya itu. Apa nyanyinya? La yastakhlifannahum fil ard. Masya Allah. Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa, pengurus bumi ini. Masya Allah. Jadi pimpinan itu siapa? Khalifahnya itu memang orang-orang yang soleh. Orang yang soleh. Bayangkan. Orang soleh yang takut kepada Allah. Orang soleh yang rahim kepada hamba-hamba Allah. Masya Allah. Maka dua, akan bantu rakyatnya itu untuk taat kepada Allah, dan akan sayang kepada mereka. Bantu bagaimana agar urusan mereka semakin mudah. Yang kedua adalah wala yumakkinanna lahum. Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka. Islam semakin teguh. Orang semakin nyaman dan mudah mempraktikkan ini Al-Quran, ini agama tanpa ketakutan. Yang ketiga, negerinya, kata Allah, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan menggantikan untuk mereka sesudah dari kondisi khauf ketakutan menjadi amna keamanan. Masya Allah. Hasilnya ya budunani, mereka bisa beribadah kepada saya wala yusyrikuna bi syai'a, dan tidak syirik kepadaku dengan sesuatu. Ini harapan kita para saudara malaikat. Dari mana? Ya dari gerakan-gerakan ini mengajak orang lain, saling mengingatkan para saudara. Ya. Ya, saya tuh hampir tiap pekan saya hadir di acara rapat pimpinan kan di rumah kita ini, hadir tiap hari laporan bagaimana perkembangan GSD. Masya Allah ya.
Selalu ada peningkatan. Apa terasa masih kurang ini? Ya. Dan saya melihat ini terasa mungkin ada yang sudah kerja, ada yang sudah berdakwah, ada yang sudah punya hal kok kan, tapi sepertinya belum menginput data. Nah, belum menginput data. Mungkin ada ini halakonya Ustaz Supriyadi, kan? Ya, sudah ada halakonya, tapi mungkin datanya belum diinput, kan? Ada halakonya Ustaz Nasruddin, tapi belum diinput datanya. Nah, saya pun pribadi, oh iya ya, saya pun pribadi belum input datanya, ya kan? Sudah ada, sudah hampir 3 bulan. Nah, ini halakonya sudah bisa didaftar sebagai peserta halako di Ta'rif, ya kan? Tapi belum belum diinput datanya. Ya, nah, semestinya diinput ini. Kenapa ini kan jadi motivasi juga bagi panitia kan, yang sudah apa yang sudah menggawa ini program dan juga bagi yang lainnya. Makanya kita ingat sekalian, ayo bagi kita yang sudah punya hal-hal Al-Quran mohon diinput datanya di di link tarbiyah kita ya. Eh, dan saling melaporkanlah perkembangan-perkembangan yang sudah ada. Harapan kita ya di impian kita bersama itu bisa kita wujudkan insya Allah. Itu Ustaz yang saya sampaikan. Kesalian. Barakallahu fikum jami'an. Ya, silakan. Mungkin ada tambahan-tambahan atau faedah-faedah mau disampaikan, ya dipersilakan. Kita mendengarkan dulu nih dari Ustadz Asri. Ya, ya Ustadz Asri. Oh, kita nih sedih Ustaz nih, nggak ada wajahnya nih Ustaz. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya, semoga menjadi wajah-wajah apa yang penuh keceriaan pada hari kiamat. Ya, kita mau lihat dulu di dunia cerianya ini. Ya Allah. Ada Ustaz Siransa? Ustaz Soleh ada? Ustaz Bilal, aman Ustaz? Eh, Ustaz, Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, apa Ustaz? Terlambat tadi Ustaz, Mas. Iya. Lagi masih anu Ustaz ini dari kampung Ustaz ini di Apa di Mamuju. kampung? Lagi di kampung? Oh, Masya Allah, bolak-balik. Jadi Ini, anu kemarin Ustaz ada acara keluarga Ustaz, ya, acara saudara menikah. Jadi kalau, kami cuti dulu ini saat ini. ya, Cuti Alhamdulillah. untuk di Ini, itu set, kalau antum bisa pulang ke Mamuju itu ide kasih tuh, rezekinya banyak gitu berarti. Insya Allah. Allah. Oke, Sat. Ya, Ada yang mau sama sampaikan? ya, ya Ustaz, Ada alhamdulillah faedah yang Ustaz ya mau seperti Ustaz. disampaikan tadi hari ini? Ya, untuk faedah hari ini Ustaz terkait masalah tadi Ustaz ya. Masalah baca Al-Qur'an Ustaz ya, Masya Allah. Kami terlambat juga masuk juga tadi Ustaz ini. Ya, Ustaz ini. Takhorna Ustaz. Ya, Jadi apa Sat? alhamdulillah faedah-faedah yang bisa kami ambil dari terakhir Ustaz ini terkait masalah surat An-Nur juga Ustaz ya ayat ke-55 tadi Ustaz. Masya Allah. Syukur Ustaz atas anunya Ustaz materinya pada pagi hari ini. Untuk sekarang Ustaz sekarang jam 8.13 sekarang Ustaz di sini. Masya Allah jadi terlambat tadi Ustaz. Tidak sesuai Ya, dengan waktu Ustaz ini. Ya baik. Ustaz mungkin Ustaz dulu Ustaz. Oke, Ya, cukup ya. Barakallahu. Ada dari ya, Ustaz Bilal, Ustaz, yang mau sampaikan? Fadol, dari Faidah atau dari tambahan-tambahan, Ustaz Bilal? Aman, Ustaz Bilal? Oke, belum ada ya. Masih kegiatan ya. Mungkin sama Soleh, wujud? Ya. Ya, Susu Pradi mungkin Ustaz ada Faidah tambahan yang mau sampaikan, Ustaz? Suaranya, Ustaz? Ya. Eh, anu Ustaz, Masya Allah. Kalau tambahan tidak ada Ustaz. Mungkin ya kami hanya menyimak dan mencoba untuk mengumpulkan ya faidah-faidah yang dari murabi kita sampaikan pada pagi hari ini terkait mentadaburi, mendengarkan dan
mendengarkan dengan tadabbur ketika membaca Al-Quran. Tentunya ini adalah level yang tinggi ya tentunya bagi tadi kita sempat baca ada yang level zolim bin nafsih, ada yang muktasid, dan ada sabiqun bil khairat. Ya, Iya, sabiqun bil khairat. Mereka inilah yang mungkin berada di level-level ini yang ketika diwariskan Al-Quran, wariskan kitab kepada mereka, kemudian menjadikan Al-Quran itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, mereka yang berada di level sabiqun bil khairat adalah yang ketika membaca Al-Quran, ya, atau mendengarkan itu bisa langsung tadabur ya, bisa mengetahui maknanya. Namun ya mungkin ada juga yang berada di muktasid, masih pertengahan, yang ya baru belajar baca Quran, baru belajar untuk tadabur, baru belajar untuk memahami apa isi dari Al-Quran. Dan janganlah kita sampai level yang pertama yaitu zalim bin nafsi, mereka yang diwariskan Al-Quran, diwariskan kitab kepadanya, namun tidak menambah eh, bagi mereka kecuali kerugian-kerugian karena meninggalkannya, mengabaikannya, tidak menjadikan mereka eh, bertambah amalnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini set yang dapat kami sampaikan menyambung dari tilawah kita tadi. Ada sempat baca ayat tadi tersebut. iya, iya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum, Dan Ustaz. Ya, iya, Ustaz ya. Oke, itu yang mau kita ingatkan, Ustaz. Mungkin kita Ustaz mau cek dulu, Ustaz. Mau cek bagaimana perkembangan, Ustaz. Perkembangan program GSD masing-masing antum, Ustaz. Ada sudah sejauh mana masalah pendataannya ini, Ustaz? Ustaz pikir mungkin bisa sampaikan perkembangan dari antum, Ustaz. Dari Halako sendiri belum ada Ustaz sejauh ini. Belum ada pergerakan lagi Ustaz dari Halako kita Ustaz. Ya, oke. Tapi kalau dari Ustaz Fikru ada hal apa yang antum tangani, Ustaz, yang baru-baru ini? Eh, Halako baru online nggak ada Ustaz. Yang ada offline aja rata-rata Ustaz yang di Ya, nggak Padang. apa. Itu dia dianggap baru, belum belum didata, Ustaz. Didata Sudah Ustaz, sudah dari semua bagian terdata program Ustaz. GSD. Sudah terdata semua Ustaz. Oh, arti sudah masuk ini ya ke penataan di GSD. Iya Ustaz. Dia apa sudah sampai ini, Ustaz? Dibuatkan ininya, dibuatkan grupnya dan data di apa di Halako. Iya Ustaz, sudah Ustaz. Sudah di mana, Ustaz? Masih di Pratarif atau di Tarif? Di Datanya. tarif tarif satu Ustaz. Oh, ada satu. Iya. Itu sudah berapa lama, Ustaz? 2 bulan lah Ustaz. Oh ya, berarti cocok ya. Berarti dia bagian daripada ini ya. Bagian daripada program GSD kan yang baru kan. Iya Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz. Syukur Ustaz. Alhamdulillah sudah ada. Iya, alhamdulillah Ustaz. Kalau Ustaz Supriyadi, ada info Ustaz? belum ada penambahan set kecuali yang sudah didata di Oh iya. aplikasi Hmm. sesuai. Itu Ustaz, itu yang data apa sudah sampai di halako yang antum bentuk, isi atau masih di ini? GSD aja. Ah, sudah materi sebenarnya Ustaz. Sudah materi terbiak. Oh. Mereka Nah, Ustaz, di mana Ustaz, di datanya? Artinya sudah ada datanya di misalnya apa di halako pratarif atau halako tarif. oh belum. Data Berarti masuk halakonya belum Ustaz ya. Kalau data GSD-nya masih masuk GSD ya berarti ya. ya ya. Kan dia nih Ustaz. Pertama kan masuk di link SD Ustaz. Itu kan mitra dakwah Ustaz di situ Ustaz. Hmm. Lalu kalau dia sudah ikut tarbiyah kan ada dua. Kalau punya halaqah di Rosa atau kemudian halaqah Al-Quran Ustaz, ya kan? Berarti dia masuk ke pratarif Ustaz. Di uh, Ya. pratarif Ustaz. Kalau sudah 2-3 bulan, itu pindahkan kemana ke halaqah tarif. Itu yang dianggap Ustaz sebagai program dai situ Ustaz. Hitungan dai di situ hitungnya. Kalau sudah masuk di halaqah tarifiyah, nanti datanya muncul. Jadi program apa sejuta dai itu kan sebenarnya di situ hitungnya Ustaz. Mereka yang sudah terdata di mana di halaqah ta'rif. Halaqah ta'rif. Kayak Kita yang sudah yang menginput kembali atau otomatis Ustaz? Gimana Ustaz? kalau itu harus menginput kembali Ustaz. Oh, berarti kita input Kalau kembali itu ya. enggak kalau antum enggak input kan kalau misalnya masih di halaqah ta'rif kan berarti kan dia kan belum ini Ustaz, belum jadi dai Ustaz. Ya kan? Ukurannya dai kalau sudah masuk di mana di
seperti halaqah ta'rifiyah itu ukurannya Ustaz. Jadi memang harus Iya. input lagi tuh. Input lagi kan. Ya paling minimal kan sebenarnya kan nama sama nomor HP-nya Ustaz. Buat aja buat halaqah ta'rif baru, murabinya, waktunya kapan, lalu nanti input Ustaz, input namanya. Paling minimal dua, nama sama apa? Sama nomor HP-nya kan, nomor WA-nya. Ya, ini saya kira penting ya, penting kita perhatikan. Karena hal yang seperti di sini sebenarnya dibutuhkan ya untuk masalah pendataan kan. Karena orang bisa Iya, membaca ada input kembali. membaca eh, itu kan dari data sebenarnya. Data ini Ustaz. Ya, gitu. Bagaimana Ustaz Ahmad Soleh? Ada berita Ustaz Ahmad Soleh? Ya, kami mendengarkan Ustadz. Ya. Bisa ini Ustaz sampaikan info seputar program GSD-nya antum Ustaz? Bagaimana Halakohnya Ustadz? tentang halakohnya antum Ustaz. Eh, Apakah sudah terdata Ustaz? GSD Ustadz ya? Iya, iya. Tapi pendataannya. Untuk GSD Alhamdulillah. Ya, yang berjalan, yang komitmen baru sekarang sekitar ada 7 orang Ustadz. Sudah kita tarbiyah semuanya. Oke, Masya Allah. Dan Ustaz, itu sudah terdata Ustaz? Sudah masuk datanya? Apakah di halqa Cek, ta'arif atau cek. halqa ta'rifiyah? Ya. Ustaz Ahmad, apakah sudah terdata Ustaz? Sudah buat antum masukkan datanya? Terputus ya. Muhammad Soleh? Apaan Ustadz bantu jawab? Ya sudah ini. Oh, sudah ya, Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Mantap lah kalau begitu ya. Sudah di mana Ustaz posisinya? Di halqa ta'arif atau sudah halqa ta'arif? Kita langsung masukkan halaqah tarbiyah Ustadz. Takrib gitu Ustadz. Oh iya, nggak apa ya. Yang penting kan sudah terdata kan. Alhamdulillah kalau begitu. 7 orang ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kan kalau ikhtiarnya kan 10 orang. Ikhtiar kan 10 orang. Ya, yang bisa diikhtiarkan kan. Ya kalau 7 lumayan. Sudah bagus Ustaz. Masya Allah. Ya. Ada yang lain? Ustaz Nahir? Alhamdulillah kalau anak ada mungkin sekitar 30 orang. Ya, 2 halaqah. Satu halaqah orang tua. Satu halaqahnya ikhwan dari Mesir. Yang Mesir itu yang apa yang baru-baru sama terputus. Mereka dibuat lagi halaqah baru. Nanti termasuk yang mau didata. Mau di data. Nanti tinggal proses ini. Proses mau masuk ke datanya ke apa? Ke aplikasi. Nah, saya sih berharap ikhwan semua bisa ini kan. Bisa memperhatikannya. Insya Allah. Mas Nasruddin bagaimana? Mas Nasruddin, ada info-info? Ya, izin Ustaz menyampaikan suara jelas Ustaz. Ya, mantap. Suara yang jelas. Izin Ustaz mau antar sekolah dulu tapi Oh, sekedar informasi Ustaz terkait GSD tanggal 10 Ustaz bulan ini atau 3 pekan lalu ya. 2 pekan lalu ya. Tanggal 10 Ustaz kita adakan sosialisasi di Rosa Ustaz berbasis masjid yang kami adopsi dari Ustaz Wawan di Pangandaran di ya, mantap. Bandung ya. Iya, betul, Masya Allah. Kami adakan persuratan ke DKM Masjid dan kita sasar itu masjid yang ini Ustaz, masjid yang memang rame, besar dan belum banyak kegiatan di dalamnya. Ya, Alhamdulillah kemarin dapat izin setelah pertemuan ke DKM dan imam masjid dan beberapa perwakilan dari pengurus masjid. Masya Allah. Di situ terbentuk halakohnya Ustaz, halakoh di Rosa. Alhamdulillah. Halakoh di Rosa, termasuk takmir masjidnya itu Ustaz ikut juga sama imam masjid dan pengurus masjid yang lain sebanyak 10 orang Ustaz. Oh, Masya Allah. Dan sudah berjalan tiga pertemuan. Oke. Ya, pertemuan terakhir tadi malam Ustaz, pertemuan ketiga. Iya. Jadi apakah sudah didata Ustaz? Masuk ke aplikasi tarbiyah?
Ini belum sempat kami data Ustaz karena pertemuan pertama itu Ustaz baru 3 orang, jadi infonya belum menyebar. Jadi kami menunggu nanti tadi malam itu alhamdulillah sudah lumayan maksimal. Iya, Insya Allah kami akan segera data ini Ustaz. iya. Jadi Ustaz Nasruddin, kan kalau begitu Ustaz, berarti kan dia kalau hafal di Rosa Ustaz, itu kan pertama dimasukkan ke apa ke mitra dakwah kan di GSD-nya. Ya Ustaz. Jadi antum buat kan Ustaz halako dia itu Ustaz halako baru di pratarif lah. Di pratarif kan sudah antum Ya, masukkan nama Ustaz. Buatkan nama halakonya apa kan? Nama kelompoknya itu belajarnya itu bisa di Rosa Masjid Abu Bakar kan, segitu kan namanya. ya, Kita masukin nama sama nomor HP-nya saja Ustaz. Biar kebaca kan. Dan datanya. ya Ustaz. Ya, ya semoga inilah sebelum muktamar bisa bisa jadi dai kan. Nah, dikasih pindah ke data itu, data ta'arif. Ya, amin. Ya gitu Ustaz ya. Ini kita saling mengingatkan Ustaz. Saya kira insya Allah banyak banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita buat Ustaz. Ya. Insya Allah kalau kita akhir bersama, ini sebenarnya banyak sekali proyek-proyek besar yang bisa kita buat. Ya mungkin ya selama ini kita nggak perhatikan kan. Tapi ya dengan sharing-sharing dari kita Ustaz, kita berharap ada ide-ide baru ini yang untuk bisa menyegarkan program-program kita ke depan. Insya Allah Ta'ala. Nah, saya termasuk mau sharing Ustaz. Buat program apa? Program Markas Al-Quran, tapi yang nggak pakai modal. Nah, ke modal, itu insya Allah bisa. Ya, bisa kita garap Ustaz. Yang butuh Ustaz, butuh fokus untuk menggarapnya itu. Tapi idenya udah ada. Ya, ini sebenarnya cukup besar nih potensinya yang bisa kita garap. Ya, semangat ke depan lah. Saya coba sharing sama Antum juga kan. Minta Antum punya masukan, pendapat. Atau mungkin nanti kemarin jadi masukan untuk Antum di daerah kan. Gitu. Ada lagi sama Sadrianto yang mau sampaikan? Ustadz Supriyadi kalau di sana ada ini nggak? Ada apa? Ada pesantrennya Ustadz kalau di Jawa Tengah yang binanya Ikhwah, pesantren, rumah Quran, markas Quran, Ustadz. Di Semarang, di Semarang atau Jawa Tengah? Ya, pertama di Semarang dulu tempatnya antum. Oke, di Semarang rumah Quran, Ustaz. Itu buat siapa Ustadz rumah Quran Ustadz? Rumah Quran, eh, maksudnya Ustaz buat siapa? Ya, maksudnya buat anak-anak atau kan Oh, buat yang dewasa. genap. Dewasa, karena di Rosa. Apaan sebentar, Ustaz? Masya Allah. Ustadz Ahmad bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Afan baru pulang Ustaz. Dari ngantar tadi. Oh, Masya Allah ya. Ya. Ustadz Ahmad sana punya ini Ustadz, punya rumah Quran atau markas Quran atau pesantren? Ada Ustaz, rumah Quran. Oh, ya sekarang siapa yang belajar saat di situ? Masih anak-anak sekitar 20-an. Oh, Anak-anak perumahan sini Ustaz. itu tempatnya di rumah atau ke di masjid saat markas Al-Qurannya? Sekarang karena rumahnya sudah tidak cukup Ustaz, izin di masjid. Oh, Alhamdulillah, Iya. Masya Allah. Gitu. Hmm. Dan artinya Di masjid diizinkan yang kita kemarin. ya dan apa diizinkan ya kita kelola itu ya. Iya, Alhamdulillah. Kalau ngaji, Alhamdulillah. Biasa juga kalau ada kegiatan ceramah juga di situ ngisi. Oh, Masya Allah. Kemarin khutbah Idul Fitri juga. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, berarti ada peluang yang dikembangkan lagi saat. Insyaallah. Di sana baik ini ya, banyak ini ya, perumahan besar. Kalau di Hanya satu Ustaz. Universitas Islam Oki. kalau bentuknya perumahan-perumahan, Maksudnya? perumahan-perumahan masyarakat, perumahan-perumahan Oh, perumahan. yang kayak punya antum Perumahan itu. standar semua Ustaz. Ada perumahan pegawai kompleksnya istilahnya. Iya. Ada khusus. Oh gitu ya, Masya Allah. Nah, itu banyak, cukup banyak perumahannya, Ustaz.
Hanya sedikit, Ustaz. Hanya satu. Tapi bisa Kalau mau bisa dibilang berapa kayu orang? agung ini kecil, Ustaz. Oh, gitu. Ogan Komering Ilir itu yang luasnya itu karena banyak lahan perkebunan dan yang belum terjamah. Mm-mm. Makanya kecamatannya itu luas sekali, katanya mau dipecah. Jadi belum terjangkau juga kami ke kecamatan lain, Ustaz. Masya Allah, Masya Karena Allah. jalannya rusak-rusak. Mm-mm. Iya, iya. Kecuali mau stay di sana, ada Iya, dai. betul. Nah itu apa namanya lebih memungkinkan untuk dakwah di Mm-mm. bagian Oki sana. Iya, Masya Allah ya. Karena Iya, baru pemekaran kan, mm-mm. jadi pembangunannya belum. Iya, iya. Cuman anak tinggal di ibu kota kabupatennya, Kayu Oh, Agung. gitu ya. Ya, Ustaz ya. Jadi gini, saya selalu berpikir kan bagaimana ya bisa menemukan tempat-tempat dakwah yang baru kan, yang bisa bergerak kan. Mm-mm. Gitu, Ustaz. Ya, saya kira banyak yang bisa kita pikirkan kan, Ustaz ya. Insya Allah itu, Ustaz. Itu Jakarta ini, Ustaz, kan ada apa? Program besar tuh, Ustaz. Apa? Program rumah subsidi, Ustaz. Nah, saya baru tahu Iya. itu ada yang satu lokasi dibuka tuh 6.000 rumah, Ustaz. Uh, kalau 6.000 rumah kan, Ustaz, belum ada yang kelola masjidnya kan, sekolahnya. Ini kalau carikan donatur yang mau bangun masjidnya, mau bangun sekolahnya kan. Ya, taruh situ kan Mm-mm. ngomong sama apa? Sama dokter yang muslim kan. Oh, itu saya kira peluangnya besar itu, Ustaz. Ya, peluangnya besar. Ya, beberapa ini yang saya dapat bagi informasinya kan. Tinggal perlu ada yang kerja cepet nih. Ya, saya kira kalau berapa kan ada yang mau talangi untuk urus masjidnya kan luar biasa, Ustaz. Ya kan? Gitu. Iya. Karena mereka masih sibuk ini, sibuk apa membangun rumah-rumah subsidi kan, 1 juta per Mm. bulan sampai 20 tahun kan, dari presiden kan. Nah itu ada tuh, ada banyak kan 6.000 rumah, Ustaz, baru buka itu kan, dan itu ternyata cepat prosesnya, Ustaz, cepat. Ya apa ada yang bisa menjual sampai 1 tahun 2.000 rumah, kan luar biasa ya. Dan itu peluangnya tuh langsung ditempati karena kan memang rumahnya bagus, gitu kan. Iya, Ustaz. Nah kalau kita pikirannya, kalau ada yang bisa tempati di situ buat apa, buat ada masjidnya, ada yang kelola dakwahnya, kan masya Allah. Itu contoh-contoh ya. Sebenarnya kan butuh butuh komunikasi dengan berbagai pihak kan, gitu. Nah, mungkin di semua daerah ada kayak gituan. Kalau Jakarta ini cukup ini ramai sekali nih proyek-proyek apa? Rumah-rumah subsidi kan, ya, di Iya, Ustaz. Jawa Barat, di Banten. Ya, itu orang-orang yang Muslim masalah rata pengelolanya, Ustaz. Karena bukan apa, bukan istilahnya bukan pengusaha kakap yang garap itu memang ya, kelas-kelas menengah ke bawah kan. Dan Mm-mm. ternyata bagus, bagus ini. Oke, ada yang lain? Ustaz Ahmad, Ustaz Tahir. Oke, kalau nggak ada, sudah 7:30 ya. Mungkin cukup ya. Untuk Baik. hari belajarnya, Masya Allah, bahagia sekali Ustaz, bisa mendengarkan dari Antum. Apa yang Fiwam. Ya, kita sih masih Ustaz, berharap sebenarnya itu kita bisa aktif Ustaz, di grup ya. Aktif komunikasi, aktif berikan kabar-kabar. Kalau ada yang bisa disupport Ustaz. Itu Ustaz. Ya, saya membayangkan nih di Ustaz Ahmad ini, ya ada apa, 100 orang yang belajar. Ada mesin membuka pembelajarannya. Dan kadang-kadang Ustaz Ahmad, nggak mesti kita langsung yang tangani Ustaz, nggak mesti kita. Tapi kita yang koordinir, kita pemimpinnya. Orang-orang di luar, dari di luar, anak muda kita pemimpinnya. Ustaz. Nah, kita udah ngerti nih bagaimana cara membangunnya kan. Hanya butuh ya trik-trik ini untuk bisa menggerakkannya, Ustaz. Ya kan? Ya, gitu, Ustaz. Nah, sekarang lagi berpikir saya mau punya mau 1.000, Ustaz. 1.000 markas Al-Quran. Tapi biasanya, Ustaz, dari masjid perumahan, Ustaz. Ini kan banyak ya. Masjidnya udah bagus. Ya, tapi dia pakai sholat doang, Ustaz. Dia pakai sholat, dia pakai pengajian akhir pekan, selesai. Yang kedua, banyak rumah yang kosong, Ustaz. Oh, banyak sekali rumah yang kosong. Ya, apa nggak bisa, Ustaz? Ya, buatkan pesantren Al-Quran. Tapi basicnya dari masjid. Basicnya dari masjid. Orang-orang kaya, banyak duitnya. Cuma kan nggak ada yang koordinir, Ustaz. Nggak ada yang koordinir. Ya, masjid jadi rame. Di mana belajarnya? Di masjid. Di mana tinggalnya? Di rumah-rumah kosong itu, Ustaz. Dari mana duitnya? Duitnya dari mereka diajak untuk jadi donatur. Saya kira bisa, hanya kan perlu ngomong, ya, perlu bicara. Dan itu bukan hal baru. Ternyata sudah beberapa ikut yang
Yang begitu modelnya. Begitu modelnya. Ya, apakah di rumah tempatnya atau di masjid, tapi di tempat di rumah-rumah ini, rumah-rumah di masyarakat. Kita kita pernah di Baruga, itu pernah terjadi Ustaz. Itu punya berapa nih? 10 rumah, rumah Quran. Sebenarnya pesantren. Bayangkan sampai 10 itu. Dia bisa tempati itu. Itu contoh-contoh ya yang bisa dikembangkan lah ke depan insya Allah. Ya nanti lah Ustaz, ke depan kita bisa ngomong lagi lebih dalam lagi untuk hal yang penting di sini untuk pengembangan dakwah ke depan insya Allah. Cukup ya Ustaz ya. Barakallahu fikum ya Ustaz Ahmad dan semuanya. Semoga Allah selalu menjaga antum dalam kebaikan ya. Amin. Ya, Ustaz dan juga. sih saya berharap pekan depan kalau bisa off kamera lah. Ini kalau ujuhu yauma idzin nadhira kan. Ya, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Cerita penghuni surga kan, bagaimana bisa bersama-sama kan, saling berhadapan, saling jumpa wajah. Nah, ini kita harapkan tanpa kita bisa menjadi media kita lah, bisa kumpul bareng-bareng minimal secara Zoom kan, dan kelihatan wajah-wajahnya. Gitu ya, Ustadz Ahmad Soleh. Insya Allah. Baik, syukur ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum.